Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzia Rinaldi dengan NIM 23234067. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan mempresentasikan materi ilmu budaya dasar, yaitu tentang manusia dan pandangan hidup. Yang pertama yaitu hakikat pandangan hidup. Pandangan hidup itu menjadi tolok ukur untuk menentukan sikap dan perilaku seseorang. Pandangan hidup dalam diri seseorang merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman yang berbentuk ide atau gagasan yang akan berguna bagi manusia itu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Pandangan hidup itu akan menjadi pedoman, tuntunan, arahan, atau petunjuk dalam bersikap dan berbuat selama hidupnya. Pandangan hidup merupakan keyakinan seseorang yang didapatkan melalui proses pemikiran dan pengalaman hidup sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupannya, baik pemikiran, perilaku, maupun penampilannya. Hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya mulai dilaksanakan atas dasar kesadaran sendiri. Yang kedua yaitu jenis pandangan hidup. Pandangan hidup manusia bentuknya beraneka ragam. Berdasarkan asalnya, pandangan hidup diklasifikasikan atas 3 jenis, yaitu pandangan hidup agama. Pandangan hidup yang bersumber dari agama bersifat absolut. Sesuatu yang dianggap kekal, pandangan hidup ini diyakini pemeluknya untuk dijadikan pedoman hidup dan di dalamnya melekat kewajiban-kewajiban sebagai bentuk interaksi manusia yang meyakininya dengan Tuhan. Pandangan hidup ideologi. Pandangan ini timbul dipengaruhi oleh kebudayaan seseorang. Kebudayaan itu berkaitan dengan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat pemiliknya. Pada dasarnya, pandangan hidup agama juga sangat mempengaruhi pandangan hidup ideologi karena kadangkala ideologi lahir karena penafsiran terhadap agama. Pandangan hidup ini juga dihubungkan dengan hasil konvensi sekelompok manusia. Pandangan hidup hasil kontemplasi. Pandangan hidup hasil kontemplasi manusia merupakan pandangan hidup manusia yang dihasilkan dari proses perenungan yang dalam baik. Ada pula jenis pandangan hidup digolongkan berdasarkan ukuran waktu. Pandangan hidup ini timbul karena adanya perubahan-perubahan sosial terutama dalam kebudayaan manusia. Kehidupan manusia yang modern itu kemudian melahirkan beberapa tipe pandangan hidup seperti liberalisme, sosialisme, komunisme religius, dan sosialisme religius. Yang pertama yaitu pandangan hidup liberalisme. Pandangan ini melihat bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Sifat yang muncul adalah kompetisi individu yang semakin tajam. Dan yang kedua, pandangan hidup sosialisme. Berbeda dengan liberalisme, pandangan ini justru mengakui bahwa setiap individu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak dilakukan secara individual, melainkan menekankan prinsip kebersamaan yang bersifat kolektif. Dan yang ketiga, pandangan hidup komunisme. Pandangan hidup ini berlandaskan pemikiran bahwa negara berperan mengatur usaha masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Setiap warga negara harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh negara. Yang keempat, pandangan hidup religius. Pandangan hidup ini berlandaskan pemikiran bahwa ajaran agama menjadi landasan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan. Setiap warga yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya harus selalu berdasarkan ajaran agama. Yang kelima, pandangan hidup sosialisme religius. Indonesia merupakan negara yang menganut paham sosialisme religius ini. Pandangan ini berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap warga negara tidak dibatasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, namun dilakukan secara kolektif bukan individual. Yang ketiga, unsur-unsur pandangan hidup. Pandangan hidup terdiri dari 4 unsur yaitu cita-cita,
kebajikan, usaha, dan keyakinan atau kepercayaan. Cita-cita merupakan keinginan yang ada dalam diri seseorang yang akan direncanakan untuk dicapai. Cita-cita ini timbul dari nafsu manusia karena melihat kebutuhan yang diperlukan. Kebajikan. Kebajikan merupakan sesuatu yang diinginkan dalam hidup karena berada dalam keselamatan, kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan. Kebajikan merupakan realisasi dari cita-cita bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa kebajikan manusia sejalan dengan kebajikan Tuhan. Kebajikan manusia muncul karena ia juga berbuat kebajikan kepada Tuhannya. Kebajikan merupakan salah satu pandangan hidup yang menginginkan manusia untuk selalu berbuat benar. Hal itu dilatar belakangi karena keinginan manusia untuk hidup bahagia, selamat, dan tentram. Usaha atau perjuangan. Seseorang yang berusaha untuk merebut cita-citanya harus berusaha dan berjuang. Usaha dan perjuangan merupakan sikap kerja keras seseorang yang bertujuan untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam berusaha dan berjuang, seseorang bisa menggunakan kemampuan akal dan pikirannya, atau kecerdasan, dan juga kekuatan fisik serta gabungan kedua-keduanya. Ilmuwan dan peneliti bekerja lebih banyak menggunakan kemampuan berpikir, sedangkan nelayan lebih banyak menggunakan tenaga. Orang yang berprofesi tukang dan teknisi menggunakan keduanya, kemampuan berpikir dan tenaga. Bagi orang yang berusaha dan berjuang untuk menyeterahkan hidupnya, di lain pihak juga menjalankan sebagai makhluk individu dan di lain sisi sebagai makhluk sosial. Yang keempat, keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan merupakan pandangan hidup yang penting dalam hidup manusia. Pandangan hidup ini berasal dari pemikiran manusia dan kekuasaan Tuhan. Harun Nasution menyebut ada 3 aliran dalam filsafat yang berhubungan dengan keyakinan kepercayaan manusia. Yang pertama, naturalisme. Kehidupan manusia selalu dikelilingi sesuatu yang bersifat transendental. Kekuatan itu merupakan kekuatan tertinggi yang mengatur perputaran hidup manusia dan seluruh jagat raya. Kekuatan gaib itu dari alam, dan alam itu merupakan hasil ciptaan Tuhan. Naturalisme berangkat dari sebuah pemikiran spekulatif tentang kehidupan manusia mungkin diatur oleh Tuhan atau mungkin juga tidak ada Tuhan. Jawaban pertanyaan ini hanya terletak pada keyakinan kita. Ada 2 jenis ajaran agama, yaitu ajaran dogmatis dan ajaran dari pemuka agama. Ajaran dogmatis adalah ajaran yang disampaikan Tuhan melalui para nabi. Ajaran ini bersifat absolut, tidak bisa diubah karena terdapat dalam kitab suci. Sifatnya tetap tidak berubah-ubah menurut waktu dan tempat. Kemudian ajaran yang disampaikan dari pemuka agama adalah ajaran yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Ajaran ini bersifat relatif atau terbatas dan akan menjadi kebudayaan. Dan sifatnya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua itu intelektualisme. Keyakinan ini bersumber dari akal atau logika manusia. Manusia mengutamakan akal dalam menentukan sesuatu yang benar atau tidak benar. Aliran ini menganggap bahwa dengan kekuatan akal, kebajikan akan dapat dicapai dengan baik. Aliran ini menganggap tidak ada hal-hal yang bersifat transendental dalam hidup manusia. Semuanya diatur oleh akal. Yang ketiga, aliran gabungan. Aliran ketiga adalah gabungan dari naturalisme dan intelektualisme. Faham yang berlandasan kepercayaan terhadap sesuatu transendental dan kemampuan akal pikiran manusia. Sesuatu yang bersifat transendental itu berasal dari Tuhan, sehingga sumber keyakinan adalah Tuhan. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang sangat unik dengan kecerdasan, emosi, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Setiap individu memiliki pengalaman, bakat, potensi yang berbeda sehingga pandangan hidup juga dapat sangat bervariasi. Kesimpulan ini mencerminkan
kompleksitas manusia dan kompleksitas pandangan hidup yang dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman individu. Sebagian besar orang mungkin memiliki pandangan hidup yang unik dan kompleks sesuai perjalanan hidup mereka masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.